Yo, apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Nah, kali ini kita mau pergi ke nasi tembok di Muara Karang. Hehe, ini loh maksudnya nasi tempong embok. Dia tempatnya. Yuk kita masuk. Wah, suasananya sejuk adem, tempatnya bersih, nyaman. Oh iya, jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya teman-teman, supaya channel Empius bisa tumbuh berkembang terus, berbagi info dan inspirasi buat teman-teman semua. Tempong apa tempok? Tempong ya. Oh. Ini menunya ya? Iya, itu menunya yang paling best seller itu yang tempong ayam. Yang mana ini ya? Iya. Tempong ayam. Pakai lalap-lalap gitu ya? Iya, ada lalapan, tahu tempe. Oh. Oke. Selain ini yang best seller yang mana? Sama ikan bawal. Itu best seller. Oh, yang ikan-ikan. Iya. Ini ada Nah, sebelum tempong. Iya, kalau itu mana? sambal bisa. Ah, ini Oh, kalau mau sambal nambah sambal tempongnya. Mesti coba tuh. Ini kalau misalnya mau nambah kurang dari yang sini ya. Iya. Padahal sambal mana karakter terus. Iya. Oh, nggak bisa di request ya? Enggak. Jadi sambalnya cuma satu. Oh, jadi udah jadi. Nggak bisa di request lagi. Iya. Ya udah kita coba deh nasi tempong best seller ini satu. Mahal apa ada sih? Paha ya? Nah, ini dapurnya ya, Mbak? Iya. Ini lantai 3. Oh, oke. Kita di lantai 3. Sore, Mas. Wah, ini penampakan dapurnya tuh. Tuh, mas-masnya pada serius kerja. Di dapurnya di sini. Masnya serius banget ini kerja. Senyum sih masnya. Wah, ini dapurnya bersih ya teman-teman ya. Jadi kadang kita kalau makan ke resto kan kadang nggak bisa lihat dapurnya. Tapi di sini di nasi tempong Muara Karang yang baru buka nih, tuh semuanya bersih. Tuh. Jadi jangan khawatir. Wah, mantap. Dengan Mas siapa nih? Mas Roni, Bang. Mas Roni. Nah, yang paling best seller masaknya apa di sini? Crispy, kulit crispy. Kulit crispy ya? Ya. Oh. Udah berapa Ini lama? bahan-bahan tiap hari fresh ya? Ya tiap hari baru semua. Oh, tiap hari baru semua tuh, teman-teman. Sayurnya masih hijau-hijau. Oke, terima kasih Mas. Selamat kerja. Ya, Halo teman-teman. Nah, hari ini kita lagi makan di seputaran daerah Muara Karang nih ya. Ini kita ada di
nasi Tembok. tembok. Nasi kok tembok ya? Nasi tembok. Tembok tuh artinya tempong embok. Iya, tempong embong ternyata. Aku tadi nganggapnya nasi tempong, ternyata bukan ya, tembok ya. Tempong embong. Tempong embok. Nah ini baru buka cabang Ya. kedua dari yang di Pik ya. Cuman justru kita taunya yang di Muara Karang ya. Iya. Tempatnya agak nyempil, tapi kelihatan banget kok. Nanti kita kasih detailnya ya di awal video, teman-teman bisa lihat detailnya. Ini seberangnya Tomorrow Coffee tuh. Tomorrow Coffee, betul. Kelihatan Betul, banget Tomorrow pas Coffee. seberang menyeberang. Yes. Oke, kita langsung aja ya. Kita Terus langsung makan. Hoki juga ya tadi ketemu ownernya. Iya, katanya jarang-jarang tuh dia Jarang-jarang dia kesini. Wah. Ownernya jarang-jarang kesini. Nah, terus teman-teman juga bisa lihat tadi kita dikasih izin lihat dapurnya. Wah, amazing banget tuh dapurnya Bersih ya. bersih, sayur-sayurnya juga fresh. Nah, nih makanan kalau enak wangi, nih, anak-anak nggak bisa bohong, nih langsung dia coba. Ayo, jadi coba tapi itu. Teman-teman. Oke, nggak usah lama-lama. Sebelum kita Oke. makan kita doa dulu. Oke. Oke. Amin. Nih, nasinya lucu banget nih. Nah, iya. Ada anak ikannya. Garing ya. Goreng. Lucu, Imun. Nah, ini tadi salah satu menu yang andalan ya, bestseller ya. Ini udang crispy. Udang crispy sama ini kulit. Kulit crispy. Yuk, sebelum kita makan beratnya, kita cobain. Coba ini dulu ya. Iya. Oke. Biar kayak orang-orang. Tes kriuk. Aku nyobain udang ya. Ya. Duni katanya sambal tempongnya pedes nih. Kuat gak ya aku makannya? Kulit. Enak kan? Kulitnya enak. Ini beneran crispy loh. Ini walaupun nggak bunyi kriuk ya, garingnya garing loh. Terus garingnya empuk. Coba nih. Mbak ya. Ini saus ya. Ya. Bukan garing yang keras gitu. Ya. Bukan yang kriuk tapi garing pas digigit itu kayaknya lemaknya kulit tuh terus wah. Enak nih, gurih. Pas deh pokoknya ya. Nggak yang asin banget Ya gitu, nggak yang nggak asin yang- banget, gurih, ada manisnya juga. Terus kriuknya dapet, Dapat. crispy-nya dapet. Lebih mantep pakai sambal tempong. Jadi juga ya. Nggak alot ya, nggak keras ya. Jadi ini kayak ada terasi-terasinya juga ya, tempong ya. Juga ya. Ya, cobain. Itu dia. Pedes sih memang ya. Ya. Tipikal sambal terasi. Udangnya enak nih kecil gini. Cuman dia nggak terlalu bau terasi ya. Iya. Nggak terlalu bau terasi. Jadi aman juga sih buat teman-teman yang nggak terlalu doyan terasi. Kalau kan terasi nyengat ya baunya, ada yang Ya nggak suka betul, ya. betul. Kalau ini sih masih bisa dimakan. Enak, garing. Kalau ini tipikalnya lebih garing karena mungkin dari kulit udangnya ya. Ini kayak kita makan itu loh, makan chips. Ya, betul. Yang kalau makan satu nggak bisa stop, pengen lagi gitu. Oke. Apalagi jumlahnya banyak gini nih. Nah, ngiler mana nih coba? Iya. Kalau nggak ngiler sih ya ampun. Pasti pengen banget. Iya sendirian ya ikannya ya. Ini enak ya, beneran lu nggak bisa diem. Nggak bisa stop ya. Kayak makan keripik gitu. Makan chips. Ini sih kalau makan sama nasi putih aja. Jadi ya, sama sambalnya juara. Ini kayaknya model-model jarang kita temui ya. Kayaknya baru ketemu yang model gini ya. Coba kita makan tanpa sambal ya. Enak juga, makan tanpa sambal juga enak. Aslinya udah ada rasanya ya. Jadi anak-anak juga bisa makan nih. Wah. Tuh.
Ya, anak-anak bisa makan, setuju. Walaupun ada Iya. kulitnya, kepalanya masih ada, tapi Iya. nggak berasa sakit kalau gigit. Ya, setuju. Pakai sambal. Semuanya bisa dimakan, enak. Ini badannya itu. Terus. Mama, Ini bayamnya, ini dikukus ya. Ini labu siam, kecap ayam, timun, tempe, tahu, ayam goreng. Tadi paket yang apa? Ini yang best sellernya, yang nasi tempong komplit ya. Si tempong itu ya, ayam ya. Iya, pokoknya best sellernya ini ya, yang komplit. Iya. Oh, sama ini saya. Iya, saya rasa. Saya rasanya juga mendok tuh. Kelihatannya mendok ya. Iya. Oke. Ini ayamnya nih. Kita cobain ayamnya. Ayamnya ayam kampung ya. Langsung cobain ya. Cocol yang ini ya, Cocol sambal. yang udah pakai jeruk limau. Dikit aja, karena pedes. Soalnya nggak bisa di request ini pedesnya. Oh, udah jadi ya? Iya. Enak, empuk. Ayamnya udah mantep loh, udah ada rasanya. Ayamnya udah gurih, Oh, ayamnya udah enak. udah ada rasanya. Kayaknya diungkep ya, diungkep bumbu kuning gitu ya. Tipikal-tipikalnya ya. Mungkin ya. Di mami kalau yang ini nih makan pakai cocolan gini-gini, nafsu banget deh pokoknya. Enak, sedap soalnya. Aku lagi cari itu kecap manis. Oh, pakai kecap manis. Oh, ada ya? Oh iya ya. Wah, ini. Tadi kita kurang pakai kecap manis ya. Kecap manis ya? Tadi dia mau kecap manis? Ini ya. Oh iya, cocok sama kecap manis ya. Jadi Nah, terus kita tambahin nih. oh iya. Wah, makan. Enak. Tambahin kriukan ini ya. Tambah kecap manis enak namanya. Ini tambah nampol ya. Cobain deh. Walaupun pedas, wih enak, bener. Ya, Manis, asam, segar, pedas ya. Lebih nampol ya. ya enak. Oh ya bro. Sambal ikannya. Setuju ya, buatnya dia the best. Jadi bukan tipikal juga sambal yang ini ya, yang kayaknya lama gitu udah dibikin ya. Dia segar gitu, ditambah limau sama kecap, wah kombinasinya pecah, mantap. Terus kalau yang suka pedas sih nih, aduh, nampol Iya. banget deh, nendang banget. Ini teman-teman yang doyan pedas ya, boleh nih dibuat challenge. Kudu wajib kesini ya. Oh, benar. Ini beda kita cuma cocol doang ya. Kayak yang kita ambil cabai aja pedes ya. Ini coba yang ini ya, udang ya. Aku netralin dulu pakai sayur. No. Kita belum nyoba sayur asemnya nih. Enak. Ya. Aku cobain ya. Pakai kecap. Mau yang besar? Oh enak loh ini hangat. Enak. Ya. Rasanya pas Sini. ya. Mendok kental gitu ya? Iya. Enak. Oh, aku tahu. Ya.
kenapa sambalnya dia jual terpisah lagi? Karena pasti nggak cukup nih kalau yang doyan pedas ya. Ini kita yang nggak terlalu doyan pedas aja udah mau habis. Oh. Aduh, sampai meler. Mana bang? Apa itu? Sayur bayam. Ini tuh baunya kok aneh. Yang dari makanan bestseller ini kamu paling suka yang mana? Semuanya sih. Oh, ya? Nggak bisa milih sampai. Nah, ini loh. Tapi sambalnya juara ya? Ini juga. Banyak banget pak. Karena ini semua kalau dimakan bareng gitu, semua ngeklop. Yuk. Nasi sama ayamnya oke, sama kriuk si udangnya ini juga enak. Nah, minum. Saya mau minum ya? Mama. Oke. Tadi ini pedas coba. Pedas. Oh, ayo. Aku mau air putih. Oh, di deh. Oke aja. Bentar ya. Nah, pedas. Mas kok. Apa coba ini kan pedas pak. Kan ini Terus? kan juga pedas. Ayamnya ini ya kayak digoreng dengan minyak yang baru. Kadang kan berasa ada yang tengik ya. Ini enggak ya? Minyaknya juga nggak yang sampai Blender-blender. blender. Itu yang penting juga. Jadi ayamnya tuh digorengnya kering itu minyaknya ya. Ayam kuningnya enak, ayam gorengnya. Enak. Makannya deh. Enak pak. Iya. Enak. Mantap. Mau makan jagung. Jagung apa itu? Jagung pedas. Jagung sayur asam. Di sini apa ada potong. Oke. Jadi kamu mau pilih semuanya ya tetap ya kalau balik lagi ya. Semuanya enak ya. Soalnya nggak bisa milih karena dimakannya emang enak. Semuanya bisa dipadu-padanin semua. Sama. Duh. Pedesan. Iya. Tapi enak, pengen nyaman lagi. Oke. Jadi menurut kita cocok buat keluarga ya, buat anak-anak karena basicnya nggak pedas. Terus makanannya juga kid friendly, ini pasti anak-anak suka. Ya. Karena sambalnya kan terpisah ya. Jadi Ya, bisa. sambalnya terpisah betul. Terus Saya kan anak-anak. oh iya, ini juga anak-anak suka ya. Jadi terus sayur asamnya juga juara, medok, kental gitu enak. Terus nih aktor utamanya, ya. Sambal temboknya juara. Sambal tempong sembok ya. Wah, dicampur limau sama kecap. Wah, juara. Pasti coba. Recommended banget. Jadi menurut kita nasi tembok yummy. Hai Kak, ini kebetulan hoki banget kita ketemu ownernya. Halo, dengan Kak siapa? Dengan Nela. Kak Nela. Kak Nela pasti wong Jawir nih. Bukan. Oh, bukan. Asli orang Jakarta kok. Oh, asli orang Jakarta. Nah, nasi tempong ini kan identik dari Jawa Timur ya. Iya. Nah, kok bisa kepikiran buka nasi Jadi tempong? gue di sini berdua ya sama teman gue. Yang satu teman gue namanya Vina, itu owner sini juga. Cuma dia lagi mungkin lagi nggak ada di sini ya, lagi di luar ya. Dia yang ciptain ini tempong bo, makanan ini. Oh. Awalnya itu dia yang jadi kokinya. Oh, awalnya dia. Dia yang masak. Ya. Kenapa kepikiran bikin tempong itu? Kan Pertama tuh nggak familiar ya? Tempong tuh kan nggak familiar. Terkenalnya di Bali ya dia. Di Bali ya? Nah, Oh. karena kita pertama awal temen aku itu yang si Vina, yang owner sini juga, dia makan tempong di Bali, makan tempong di Bali, dia suka, habis itu dia coba bikin, terus dia PO-PO-in, awalnya gitu. Oh. Terus PO-PO, rame kan, habis rame, terus aku ajak dia buka restoran. Wah, gayung bersambut nih ya. Iya, terus aku buka aja restoran, karena aku yakin kan dia PO aja rame banget. Iya. Jadi kita coba buka restoran
restoran deh. Ini pasti doyan masaknya mulai buka-buka itu karena COVID dulu tuh. Iya benar. Nah benar. Mulai kenceng tuh. Iya. Soalnya gitu kita ada di PIK juga kan. ada di PIK. Cobain belum? Ah, yang di PIK belum aku. Iya, awalnya di PIK pertama. Awalnya di PIK ya? 6 bulan buka cabang di sini. Wah luar Puji biasa, Tuhan, puji Tuhan. Kita jalan. Mantap. 6 bulan langsung buka cabang kedua ya. Ini dalam setahun buka cabang langsung 4 kali. Amin. Amin. Baik. Doain. Pertama aku lihat Tempong itu kan identiknya sama Jawa Timuran ya, Jawa ya. Ini berani buka di sini. Animenya di daerah sini gimana? Suka orang? Kayaknya rata-rata orang sini kalau makanan kayak gini feedbacknya bagus ya. Feedbacknya gitu maksudnya makanya dia kayak sambal pedas gitu-gitu kayaknya ayam itu udah setiap orang tuh udah makanan kayak sehari-hari jadi mereka ya. Iya benar. Ya kesannya bagus lah sih. Yang pasti orang suka. Ya. Kita di sini biasanya kan ada udang goreng crispy, kulit, terus kayak nasi uduknya tuh semua orang suka. Terus sambelnya yang utamanya itu kita jaga tuh rasa sambel. Nah sambel kita tuh bikin nagih. Iya betul. Terus tadi aku ngintip-ngintip loh, maaf aku tadi ke dapur pengen lihat kan. Soalnya kadang kan kita suka ke restoran tapi nggak tahu dapurnya kan. Iya betul. Tadi aku lihat bersih loh, sayurnya dicuci itunya. Iya clean. Bukan karena masalah baru ya, tapi beda loh. Orang kerja bersih sama yang baru itu beda banget. Kita utamain kebersihan. Kebersihan. Nah itu apalagi setelah COVID gini orang pasti khawatir makan toh ya. Nah ini teman-teman, don't worry ya. Tadi dapurnya teman-teman juga lihat kan, sayurnya bersih, hijau, seger. Wah mantap. Rencana ke depan apa nih Ci? Ke depannya? Rencananya ke depannya sih semoga orang selalu suka makan di tempat kita, nggak kecewain, balik lagi dan kita bisa buka cabang di mana-mana. Jadi kalau yang di daerah selatan kan banyak yang request. Iya betul. Katanya dia suka makan sambal pedas, ini suka sampai jauh-jauh gitu ke sana dan mereka request mau buka di sana. Ya doain aja supaya bisa buka lagi di sana. Pasti dong. Di selatan, di BSD, ya di mana-mana lah. Sekarang di Indonesia ya, khususnya di Jakarta. Kalau enak kemana aja dikejar orang. Oh iya betul. Udah enak, murah, porsinya banyak. Wah itu pasti. Karena kita ngobrol akhirnya keceplosan nih. Ini ada cerita seru di balik joinnya dua best friend nih, dua bestie nih. Awal mula bukanya nih yang seru nih Ji. Biar jadi inspirasi buat teman-teman nih. Kenapa nih? Awalnya dulu kita sebelum buka ini, pertama kita tuh berdua. Memang mungkin ada jodohnya kali ya dari dulu. Nah. Awalnya itu kita pertama itu kita ikut kayak asuransi, terus apa aja? Kayak MLM, kan? Ya pokoknya duit-duit yang kayak gitu-gitu deh, ketemu terus. Padahal mah saya ikut kemana nggak janjian, dia ikut kemana, tapi ketemu di satu kayak perusahaan gitu. Oh selalu ketemu berdua, pokoknya ketemu aja. Iya pokoknya ketemu aja. Nah pada waktu itu ada yang kayak lagi hype-hype gitu kayak robot trading tuh. Nah ya robot. Nah tadinya dia kan nggak percaya tuh robot. Terus saya yang main itu tuh lagi cuan-cuannya nih, nah saya ajak dia. Ya dia mau. Ya kan Kalau dia memang main. kalau gua investasi aja, emang gua main gitu kan. Kalau dia yang menjalani bisnisnya, makanya karena dia jago cari buat bisnis ya gua akhirnya paksa dia ikut. Nah mainlah ya kan, akhirnya gua suruh dia buka account berapa waktu itu kan 1.000 ya, gua buka account 1.000 supaya gua masuk gede, dia yang dapat bonus daripada gua kasih bonus ke orang lain kan. Gua kasih bonus ke temen gua, akhirnya dia masuk lah. Pas dia masuk, gak lama dia jalanin bisnisnya, dia naik tuh jadi leader. Terus abis jadi leader, dipilih dia ke Bali. Ke Bali ya kan untuk merayakan tuh Prestasinya itu ya, prestasi. Ya, prestasi kan apa? Iya karena ada acara ya. Karena acara khusus leader itu. Nah dia dipilih lah jadi orang terbaik lah ya kan. Dipilih ke Bali, party, pesta ya kan. Habis pesta di Bali, nah itu dia cobain tempong. Wow. Awalnya itu aja itu. Dia cobain tempong. Ada salah satu tempong yang memang lagi terkenal juga di sana. Dia cobain. Nah, dia suka tuh sambelnya. Di sini kan Iseng bikin. Nah sebelum kejadian dia buka ini, itu tuh pas dia ke Bali itu party itu ternyata tuh musibah buat yang investasi buat gua. Gua
Di situ ya di situ 2 hari sebelum dia balik, 2 hari setelah dia balik scam. Itu duit live bener-bener kelihatan gitu kan, hilang gitu. Iya hilang gitu semua. Waktu itu karena memang bener-bener kelihatan gitu uang kita lagi jalan terjun payung hilang dari uang miliaran dalam hitungan detik 0 gitu. Ya waktu itu kan memang viral banget ya kasus-kasus begitu. Iya, ada salah satunya kena ya. Aduh, sorry. Keserakahan gua kayaknya. Ya. Tapi dibalik semua itu ternyata perjalanannya justru menemukan satu titik harapan. Iya, satu titik harapan. Tempong Bo. Dan ternyata duit itu nggak ada namanya duit cepat gitu. Di saat terpuruk itu dan dia juga kan bukan salah dia ya kan gitu kan. Iya. Akhirnya pas uang hilang itu ya udahlah, saya pikir memang uang tuh nggak ada, cari itu nggak ada cepet gitu, nggak ada yang instan gitu. Tetap kita namanya masih hidup, kita tetap harus usaha. Tapi justru dari situ ada harapan yang udah dipersiapkan Tuhan untuk Besti berdua ini ya. Wah. Karena kita dari uang kehilangan itu saya tetap tidak menyalahkan dia gitu, tetap menyalahkan diri saya sendiri, dan itu buat pelajaran buat saya. Mungkin kedepannya akan lebih baik lagi gitu, nggak sampai terjerumus ke tempat yang sama gitu. Nggak nyangka itu tuh nggak. Ya, betul. Ada yang gampang gitu. Civina, terus ketemu sambal tempongnya itu gimana? Jadi pas udah setelah scam itu, pas lagi ibaratnya diteleponin, lagi stres lah ya, diteleponin sama downline tuh kan banyak banget tuh ya kan. Kemana duit saya? Iya, kok ini pertanggungjawabannya gimana, katanya begini. Maklum leader ya. Terus udah kan, karena leader kan jadi kan dicariin terus tuh dari yang sampai bawah sampai yang di bawah kaki tuh nyari terus kan. Sudah kan diem gitu. Terus aduh kepengen makan pedas gitu buat ngilangin stres ya. Tapi kepengen makan sambal yang kemarin nih, baru berapa hari yang lalu kan. Yang pas ke Bali itu ya, sambal tempong. Kan setelah itu 2 hari kemudian scam. Wow. Pikirin, aduh, tapi masa cuma pengen makan sambal itu, pikiran mesti ke Bali ya kan. Terus ya udah iseng bikin puluhan kali sih. Bikin tuh sambal puluhan kali. Iya, sampai berasa enak gitu, udah mirip gitu ya kan. Terus habis itu suami bilang, kenapa lu gak mau cobain PO itu nasi tempong, katanya gitu. Kan belum ada orang PO nasi tempong. Oh ya juga ya. Nah berawal dari situ. Oh jadi sambal itu nggak main-main ya, udah riset puluhan kali itu ya. Sampai kayaknya udah hampir mendekati lah gitu. Cuman beda style sih sama yang di. Tapi tetap hasil inovasi juga tetap masih ada ya. Oke. Ini berbuah dari stres, tapi kalau diam aja ya beneran stres ya. Tapi gila kalau gila, tapi kalau mau stres lu kemarin ini ya diluapkan ke ulekan. Sambil bangkit usaha, ketemu bener-bener jodohnya sambal tempong. Ya, jadi ada kesibukan juga lah. Ya. Berarti di balik kesederhanaan sambal tempong ini ada sejuta ceritanya ya, sejuta kisah. Wah. Biasa nih makanan yang penuh usaha, penuh cinta begini, semoga awet ya, kena di hati ya. Oke, amin. Wah seru. Semoga. Tapi aku nggak nyangka loh, ternyata kisahnya luar biasa ya, seru ya. Tapi justru dari situ, dari keserakahan, sebelum jatuh Tuhan udah persiapkan tempong itu ya. Nah, habis itu jatuh akhirnya udah jalannya Tuhan sadar, terus tetap bersama-sama, akhirnya jadilah tempong Embo. Wah luar biasa. Semoga ini ya menginspirasi banyak teman-teman ya. Usaha tetap harus mulai dari nol, pelan-pelan, rajin, semangat, berjuang dan berdoa. Sukses untuk Besti berdua. Thank you, Tuhan berkati. Amin. Jadi sampai ketemu. Thank you. Sukses terus yang kangen-kangennya. Thank you. Wah, luar biasa ya teman-teman. Ternyata di balik pedesnya sambal tempong ini tersimpan kisah yang benar-benar luar biasa. Semoga bisa menjadi sebuah inspirasi buat teman-teman semua yang lagi berjuang, lagi merintis usaha ataupun sedang mulai bangkit lagi. Oke, sekian videonya.
Dan semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa nonton video-video kami selanjutnya, dan juga klik like, share, dan subscribe ya teman-teman, supaya channel Om Pius terus bertumbuh dan berkembang untuk berbagi info dan inspirasi buat semuanya. Sekali lagi terima kasih dan salam damai.